Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Polytron di VBT2 ya. Oke, seperti ini paketannya. Di sini bukan mau unboxing ya, tetapi di sini saya menerima paketan satu buah perangkat ya, penerima siaran. Sekarang sudah tidak asing lagi. Oke, kita bongkar terlebih dahulu. Di sini ada dalam paketannya ada sebuah charger dan kabel RCA beserta remote-nya ya, dan satu box mesin utamanya di sini. Dan di dalam ada petunjuk cara penggunaan. Oke. Kerusakan di VBT2 ini ya. Kalau kita perhatikan, saya pun tidak menanyakan ya kerusakannya bagaimana, tetapi yang punya meminta untuk memperbaiki ya. Oke. Sini ada remote, entah itu mati ataukah rusak yang lainnya. Oke. Perangkat di VBT2 di sini adalah seperti ini, hanya ada satu box mesin dan casan chargernya untuk pensuplai tegangannya. Ya, di sini seperti ini. Remote dan kabelnya. Oke, rusaknya saya pun belum mengecek, belum ya sempat menanyakan ya, padahal saya langsung terima saja ya seperti ini dalam keadaannya. Oke, komplit seperti ini tanpa tahu rusaknya mati total atau gimana. Untuk itu kita coba langsung saja untuk memeriksa atau mencoba terlebih dahulu sebelum membongkar ya kerusakannya apanya ya, karena memang pada saat saya menerima paketan dari yang punya tidak menanyakan rusaknya bagaimana ya. Yang penting kita cek terlebih dahulu sekarang ya, karena memang yang punya menghantarkan di VBT2 ini ya mungkin rusak ya, tapi ya karena memang saya tidak menanyakan ya, otomatis kita cari ya, kita simpulkan kerusakannya ada di bagian apanya. Dan di sini adalah sumber tegangannya kita ukur ya. Kalaupun mati total, kita coba ukur sumber tegangannya di sini ya, karena di sini tidak masuk ya jarum untuk mengukur ke bagian plus ya. Kita kasih T0 saja seperti ini. Oke. Pengisian atau sumber tegangan untuk DVB ini normal ya, sekitar 5 volt ya, berarti dalam keadaan tidak rusak ya sumber tegangannya ya. Di sini sama dengan chargeran HP ya, 5 volt ya, seperti itu. Berarti ada kemungkinan di sini yang bermasalah ya di mesinnya, entah itu mati ataukah bagaimana sahabat. Oke, kata yang punya remote-nya pun harus dicek ya, rusak katanya ya. Oke, kita coba tekan di sini, memang betul ya, tidak ada lampu infrared yang bersinar bila ditekan ya. Di bagian tombol manapun ya, di power dimanapun tidak ada reaksi di infrarednya ya, di lampu infrarednya. Tapi di sini saya yakinkan Anda harus mengecek terlebih dahulu sebelum membongkar ya, apakah baterainya masih normal, ada isi tegangan sekitar 1,5 1,6 volt ya di sini. Oke, kita coba terlebih dahulu servis remote terlebih dahulu di sini, mengecek tegangan terlebih dahulu ya. Di sini ternyata 0 ya, sebetulnya kurang daripada 1 volt juga ya, habis baterai yang satu ini. Sudah pasti di sini baterai sudah tidak dapat digunakan kembali ya. Di sini kurang ya, tidak ada 1,5 volt. Yang ini juga kita coba cek sama ya, sekitar 0,631 ya, kurang 1 volt juga ya. Oke, udah jelas di sini baterai dalam kondisi kehabisan ya, bisa dibilang seperti itu. Remote tidak akan berfungsi karena sumber untuk menyalakannya atau baterainya tidak ada arusnya. Oke. Bisa disimpulkan kita untuk mencobanya nanti ya. Di sini nggak ada stok baterai kecil, kita nanti pinjam saja dari alat ukur ya, dari
Yang terpampang ya di depan ada alat ukur ya, yang 000 itu kita coba pasang ke remote ini. Oke, kita simpan terlebih dahulu dan kita pastikan kerusakan alat ini ya, apakah daripada mati total atau memang yang lainnya. Untuk itu kita coba lagi ya untuk mencokkan, tapi kita perjelas lagi, kita ukur kembali bahwa tegangan di trafo atau di casan ini ada sekitar 5 volt normal ya, seharusnya bisa menyalakan mesin di VB T2 ini ya. Seharusnya kalau normal. Oke. Sini ada input in DC ya. Kita colokkan dan ternyata nyala ya. Di sini ada indikator lampu merah. Dalam kondisi standby ya, biasanya kalau di perangkat yang seperti ini ya tidak ada layar LCD-nya. Di sini hanya menggunakan tanda lampu merah lagi standby ya. Otomatis kalau perangkat yang seperti ini tidak ada tombol untuk menstartkan, dia hanya mengandalkan dari remote ya. Di sini ya saya yakin STB ini masih dalam kondisi normal ataukah ada masalah di yang lainnya. Untuk itu kita coba terlebih dahulu untuk menggunakan ke TV langsung ya. Dan untuk itu kita harus coba nyalakan terlebih dahulu remote-nya. Kita bongkar terlebih dahulu juga. Di sini ada segel ya, masih dalam kondisi tertutup rapat, berarti normal. Bagusnya ya, normalnya masih dalam keadaan baru ya, tidak begitu lama. Oke, kita buka saja, kita perhatikan isian atau dalaman mesin STB, kita bilang saja STB ya, biar tidak pusing kepanjangan kalau bilang sampai T2 nya gitu. Oke sahabat, cara membukanya cukup mudah, kita cuman melepas ada dua buah skrup ya. Oke, kita cuma congkel dengan berlahan. Di sini ada banyak soketan biasanya ya seperti ini. Kita lepas terlebih dahulu soketannya karena ini memang baru, lumayan masih pada kencang ya soketannya. Oke. Setelah kita bongkar dan kita coba perhatikan dalamannya, mesinnya seperti ini ya. Mesinnya tidak terlihat ada yang gosong ya, tidak terlihat ada yang kembung ataupun meletus, jadi amati. Kerusakan saya belum coba langsung menggunakan ke layar TV karena di sini barusan dinyalakan menggunakan sumber tegangan, kondisinya dalam keadaan standby ya, lampu merah menyala, tidak hijau. Oke. Diamati, diperhatikan mulus ya, tidak ada nampak yang gosong ataupun elko meletus. Oke, di sini oke sahabat, ternyata setelah kita mencoba langsung menggunakan ke perangkat televisinya, yang saya rasa di sini kerusakan STB ini adalah di bagian suara ya. Kita coba kencangkan seperti ini. Suaranya kurang kencang dan keruh ya, tidak normal. Ada suara sendat-sendat dan gemeresek ya, istilahnya di sini suaranya memang betul tidak seharusnya seperti ini. Yang saya dengar suaranya tidak normal seperti ini. Oke, sudah saya simpulkan bahwa STB ini kerusakannya masih menyala ya, sudah jelas. Kita coba ternyata masih menyala, cuman mungkin ini yang dibilang kata yang punya minta diperbaiki ya. Di sini saya temukan kejanggalan bahwa kerusakannya ada di bagian suara yang tidak bersih, kurang kencang juga ya. Tersendak-sendak suaranya ya, gemeresek seperti itu. Istilahnya kurang normal. Oke. Untuk itu saya coba akan memperbaiki, apakah cukup bingung juga ya kerusakan seperti ini, karena memang kerusakan seperti ini sudah meluas ya. Di sini ada elko ya untuk memfilter ke bagian output suara ya. Mungkin di sini saya raba sangat cukup panas. Nah, remote-nya sudah aktif ya, karena memang barusan tadi remote saya cuman ganti baterai, pinjam dari ohmmeter sehingga bisa STB-nya start ya, seperti itu.
memang dalam keadaan masih bisa menyala STB-nya, tetapi ya karena itulah kerusakannya jelas di sini. Saya pastikan bahwa memang output dari audionya atau suaranya yang kurang normal ya. Oke, kita perhatikan lagi ya sahabat. Di sini kerusakan di bagian suara bila mana menemukan di dalam perangkat seperti ini suaranya tidak bersih, keruh ya, tidak normal. STB mungkin terjadi kepada STB yang lainnya ya. Di sini mungkin apalagi STB yang sama ya. Di sini ada IC ini. Kalau kita perhatikan, saya sudah cek di sini ada elko di sini ya. Dan dari mulai output video audionya di sini saya temukan. Nah, di sini jauh-jauh ya. Kerusakan di sini adalah saya setelah mengecek sana sini yang dicurigai ada di sebuah satu kapasitor ya. Yang dimana bila diukur kapasitor ini konslet ya keadaannya. Oke. Buat para pemula ya, saya berbagi ya di sini. Penting juga buat para teknisi yang bila mana belum menyervis ya atau memperbaiki perangkat semacam ini, bila menemukan suara tidak bersih atau kurang normal, dicek di bagian C81 di sini ya, ada sebuah C ini saya kasih tunjuk. Jangan kemana-mana, terlebih dahulu dicek di bagian C81 ini. Bila diukur ada suara konslet yaitu menandakan. Oke, dicoba yang lainnya. Kalau yang normal tidak ya, cuman bip sebentar, tidak panjang ya. Di sini juga sama. Oke, kita coba yang besar juga, tidak bip panjang. Oke, kerusakan seperti ini sudah sangat meluas ya. Sebetulnya di sini pun saya alhamdulillah bisa menemukan titik terang daripada kerusakan suara di sini kurang bersih ya. Tidak mudah untuk mencari ya, tidak mudah untuk mencari kerusakan, sehingga hanya satu buah di titik C ini saya ukur dan saya curigai jalur yang kemana-kemana kita bisa mengambil daripada titik C yang satu ini. Oke. Kerusakan suara tidak bersih sahabat. Jangan di skip ya videonya, jangan di skip, saya mohon agar tidak salah paham. Mengapa saya tunjuk di C 81 ini, karena memang pada saat pengukuran suara bip panjang ya, seolah-olah rangkaian dalam kondisi konslet. Oke. Untuk itu saya coba cabut terlebih dahulu atau angkat kakinya sebelah dengan cara ya harus hati-hati ya, karena di sini pekerjaan tidak mudah ya, tidak mudah buat para teknisi pun yang sudah mahir pun untuk memperbaiki kerusakan kayak sepele tetapi cukup rumit ya dalam pengerjaannya, karena di sini komponennya sangat-sangat kecil ya. Dan juga banyak terhalang ya dalam proses perbaikannya. Di sini di sisi kiri kanannya ada sebuah lempengan-lempengan ya, pendingin dan tuner. Sebenarnya ini sangat sempit ya, dan komponennya sangat kecil sekali sahabat. Dari satu titik sini yang saya dapatkan kecurigaan ya, rangkaiannya dalam keadaan konslet. Sehingga saya memutuskan untuk mencoba mengangkat satu buah komponen ya. Di sini sudah saya lepas nih. Setelah saya lepas satu buah komponen kapasitor ini, kondisinya kondisinya normal ya sahabat. Yang tadi diukur di rangkaian ada suara bip panjang menandakan konslet. Tetapi pas saya angkat nih komponen yang sekecil ini, kondisinya tidak konslet ya, normal. Tetapi dalam pengukuran di dua buah kaki komponen ini, sehingga menunjukkan ada jejak-jejak
di rangkaian konslet ya. Saya rasa tadinya komponennya yang konslet, tetapi bukan ya setelah dilepas. Oke. Setelah diamati, kita coba cek, perhatikan sahabat, di sebuah IC terlihat ya. Di sebuah IC utama yaitu CPU-nya ada kaki-kaki IC yang berdempetan kecil di sini diperbesar ya. Ada yang connect nih, saya kasih tunjuk nih di sini ya, entah itu kejadiannya bagaimana, apakah mungkin karena panas yang berlebih ya sehingga T0 yang sangat berdekatan di kaki-kaki IC ada meleleh dan menempel ke kaki yang lainnya. Mungkin kayak itu terjadi di perangkat yang sama mungkin ya. Nanti bila menemukan nih, saya kasih tunjuk ada komponen ataupun ada IC yang kaki-kakinya menyatu ya, tersambung seolah-olah kayak sengaja, tetapi di sini saya simpulkan mungkin karena panas yang berlebih ya, sehingga kaki IC ini meleleh ya sebelah ataupun yang satunya, sehingga mencair menempel ke kaki yang dekatnya. Dan padahal itu memang kalau saya perhatikan setelah saya telusuri lebih lanjut ya, setelah dilepas ya, tuh masih ada suara korslet ya. Oke, jelas. Berarti C yang saya lepas masih betul-betul dalam keadaan normal ya. Dan yang saya sudah temukan karena di titiknya di sini korslet, diperhatikan kapasitor, kedua buah kaki kapasitor menuju ke IC ya di situ. Tetapi pas saya lebih jeli lagi melihat jalur kaki kapasitor menuju ke bagian IC tersambung ya. Padahal seharusnya itu harus tidak tersambung ya, sudah jelas harus tidak menyambung. Karena buat apa ya? Menggunakan kapasitor non polaritas di dua jalur IC itu, kalau menggunakan kapasitor, kalau di IC-nya harus disambung. Nah, saya yakin kerusakan ada di bagian kaki IC ini yang konslet ya, sehingga saya memutuskan untuk melepas T0 yang menempel di bagian kaki ini, di bagian kaki IC ini. Oke sahabat, jangan sampai salah memahami ya, menonton di skip sehingga kejadian perbaikan tidak begitu jelas ya. Oke, sehingga salah mengartikan. Oke, setelah saya lepas di sini di rangkaiannya, hasilnya cukup oke. Sekarang tidak ada suara panjang lagi, tidak ada konslet lagi. Di kaki IC-nya sudah saya lepas ya konsletannya, dan di sini komponennya atau kapasitornya yang tadi saya lepas terpaksa harus dipasang lagi dengan hati-hati ya. Di sini sudah jelas, dan sini sudah saya pasang. Nah ya, saya sudah pasang kembali kapasitornya yang di sini. Oke. Dan sambil diperhatikan, sambil kita bersihkan, kaki di IC sudah tidak menempel dan kapasitor sudah terpasang. Kita tinggal mencoba apakah sudah berhasil. Oke, simak baik-baik, perhatikan. Nah, di sini masih kondisi dalam keadaan ada perubahan sedikit ya. Tetapi masih dalam keadaan TV suaranya belum normal. Oke. Kita coba kasih sentuh ya di sini menggunakan kapasitor, menggunakan jarum ya. Mungkin belum menempel jelas ya. Oke. Ternyata betul ya, di sini bisa disimpulkan bahwa pemasangan kapasitor yang tadi dilepas belum normal tersolder kedua kakinya. Oke, karena memang
pengerjaannya yang tidak mudah. Oke, bila disentuh, ditekan sedikit antara kaki kapasitor ke PCB, ke rangkaian agar tersentuh normal, suara bersih ya. Oke, di sini saya simpulkan kita harus coba kembali menyolder di dua buah kaki kapasitornya agar betul-betul tersambung seperti semula ya, agar hasilnya suara langsung bisa normal, karena memang tadi saya kira sudah mantap ya menyolder di komponen yang kecil ini. Oke. Setelah kita sambung kembali dengan betul ya, dengan rapat ya, dengan penuh ketelitian ya, kehati-hatian dalam memperbaiki elektronik digital seperti ini ya. Oke. Ini walaupun sudah terlihat ya tidak rapi, tetapi yang terpenting dalam penyolderannya cukup kencang ya di komponen tersebut, di kapasitor tersebut. Oke, setelah dirasa cukup normal penyolderan ulang kedua kali ya pemasangan kapasitornya, kita coba langsung kembali mengujinya. Apakah suaranya sudah bersih? Oke, yakin. Karena sudah diyakinkan dari titik kapasitor itulah saya nemukan kejanggalan, sehingga alhamdulillah di VB T2 ini bisa teratasi ya kerusakannya yang suaranya tidak bersih. Oke. Informasi video kali ini saya bagi buat para teknisi pula ya yang barangkali menemukan kerusakan perangkat seperti ini, di suaranya tidak normal. Oke, kita nyalakan dan hasilnya sangat memuaskan ya, suara sudah kembali normal ya seperti ini. Kayak kerusakan sepele, tetapi dalam pengerjaannya memerlukan proses yang panjang ya. Untuk mencari kerusakannya memerlukan proses dan ketelitian yang mantap betul ya. Harus dipersiapkan cara pengecekan dan cara pengerjaan pemasangan komponen yang sekecil-kecil itu ya. Kita harus lepas, kita harus pasang kembali ya. Oke. Dengan seperti itu, alhamdulillah pekerjaan sudah bisa diatasi ya. Semoga bermanfaat buat para teknisi pun saya berbagi ya. Karena mungkin belum mengalami ya memperbaiki perangkat karena baru beredarnya ya peralihan dari analog ke digital. Oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi ataupun sudah mendaftar untuk menjadi ketua umum